Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya, Cici Setiati, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi dan diskusi tentang ketahanan nasional Indonesia. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Aradea Eka Putri Aulia, Verlita Aminah Rianto, dan Nur Hidayatul Faiza. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, penyampaian materi. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang pertama, dilanjut materi selanjutnya oleh teman-teman saya. Yang A, pengertian sejarah ketahanan nasional Indonesia. Pertama, pengertian ketahanan nasional Indonesia adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi ketangguhan nasional dan keuletan dalam menghadapi dan juga mengatasi segala macam tantangan dan juga ancaman, gangguan, serta hambatan baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri. Yang kedua adalah sejarah ketahanan nasional Indonesia. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris disebut sebagai National Resilience. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Sesquad atau Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat. Mengkaji dan memformulasikan ketahanan nasional. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada tahun 1968, pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lembahanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional dengan rumusan keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak, yang membahayakan identitas. Unsur-unsur ketahanan sosial. Unsur elemen atau faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek ya. Di antaranya satu, unsur kekuatan nasional. Menurut Hans Zimmer, faktor tetap atau step faktor terdiri atas geografi dan sumber alam. B, faktor berupa atau dinamik faktor terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. Dua unsur kekuatan nasional menurut James Liray. A, tangible faktor terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. B, intangible faktor terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. 3, unsur kekuatan nasional menurut Palmer dan Perkins terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Unsur-unsur ketahanan nasional. 4, unsur kekuatan nasional menurut Parakas Chandra. A, alamiah terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. B, sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral lainnya. C, lain-lain, ide, inteligensi, dan diplomasi. 5,
Unsur kekuatan nasional menurut Alfred Timahan, unsur-unsur terdiri atas letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. 6. Unsur kekuatan nasional menurut Wright. Unsur-unsur kekuatan terdiri atas sinergi antara potensi, demografi, dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional. 7. Unsur kekuatan model Indonesia. Pemikiran tentang Gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagrata yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah atau tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Pancagatra adalah aspek sosial atau intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yaitu penjelasan atas tiap gatra dalam ketahanan nasional. Gatra penduduk, yaitu penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi dua hal berikut. Pertama yaitu aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Yang kedua yaitu aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah. Yang kedua yaitu gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk negara-negara dapat berupa negara partai, negara kepulauan, dan negara kontinental. Yang kedua yaitu luas negara. Ada negara dengan wilayah luas dan negara dengan wilayah sempit. Ketiga yaitu posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang keempat, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Yang ketiga yaitu gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi 1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua yaitu kemauan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup, dan terakhir yaitu kontrol atas sumber daya alam. Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Yang kedua yaitu sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan. Artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadi ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu. Yang kelima yaitu gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non-demokrasi, sistem pemerintah yang dijalankan apakah sistem presidensial atau parlementer, bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan, susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara serikat. Dan yang keenam yaitu gatra di bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara
yang bersangkutan terlebih di era global sekarang. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Yang ketujuh yaitu gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen atau plural dari segi sosial budaya masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu gatra di bidang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. C. Pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Pendekatan Astagrata dalam mewujudkan ketahanan nasional adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia dalam menciptakan sebuah perdamaian negara adalah 1. Menghargai keberagaman. Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dan bermacam-macam kelompok hanya akan terpelihara eksistensinya apabila ada kerelaan untuk saling menerima keberagaman dari setiap komponen bangsa terhadap komponen atau kelompok lainnya. 2. Dialog perdamaian. Dalam dialog perdamaian ini sekali lagi harapan dibebankan kepada para pemeluk-pemeluk agama. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa sudah begitu banyak kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya di seluruh dunia. 3. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses awal menciptakan perdamaian yang hakiki adalah dengan melakukan upaya mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. 4. Melalui pendekatan kultural budaya. Untuk mewujudkan perdamaian, kita harus mengetahui budaya tiap-tiap masyarakat ataupun sebuah negara. Pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. 5. Melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, pendekatan sosial dan ekonomi yang terkait masalah kesejahteraan dan faktor-faktor sosial di masyarakat yang turut berpengaruh terhadap upaya perwujudan perdamaian dunia. 6. Melalui pendekatan politik. Melalui pendekatan budaya dan sosial ekonomi saja belum cukup efektif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perlu adanya campur tangan politik dalam artian ada agenda politik yang menekankan dan menyerukan terwujudnya perdamaian dunia. Terlebih lagi bagi negara-negara maju dan adidaya yang memiliki power atau pengaruh di mata dunia. 7. Melalui pendekatan religius agama. Pada hakikinya seluruh umat beragama di dunia ini pasti menginginkan adanya perdamaian, sebab tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, kekerasan, ataupun peperangan. Semua negara mengajarkan kebaikan. Maka dari itu setiap kita yang mengaku beragama dan bertuhan tentu harus memiliki kepedulian dalam turut serta mewujudkan perdamaian di masyarakat maupun di kancah dunia. Globalisasi dan ketahanan nasional. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan
dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi biasa. Globalisasi yang memicu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan perdagangan berpengaruh pada kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Ada 3 dimensi utama globalisasi, yaitu ekonomi, politik, budaya. Masing-masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi bangsa. Analisa kasus tentang pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Pada aspek sosial budaya, konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta tata cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Di Indonesia, contohnya, kita bisa dianggap ketinggalan zaman jika belum menonton film Avengers atau mendengarkan album terbaru Justin Bieber. Amerika Serikat menjadi kiblat perfilman dan musik dunia. Korea Selatan menjadi kiblat tren kecantikan, Paris menjadi kiblat fashion wanita, dan lain sebagainya. Berbagai wilayah di dunia memiliki elemen sosial budayanya masing-masing dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Pada intinya, globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktek-praktek kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Dimanapun individu itu berada, ia memiliki kemungkinan untuk terpapar budaya-budaya dari luar negaranya. Contohnya, terdapat sebagian individu terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh idol K-pop kegemarannya. Sebagian individu lainnya tergila-gila dengan budaya Jepang atau film anime yang ditonton setiap hari. Adapun tak jarang para wanita Indonesia berusaha merubah tampilan hidungnya menjadi mancung dan berkulit putih karena terbiasa mengikuti keseharian para artis Hollywood kegemarannya di sosial media. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil presentasi kelompok 7 tentang ketahanan nasional Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara yang solid, terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa dan negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, dengan demikian, ketahanan nasional kita sangat solid. Demikian kegiatan presentasi dan diskusi dari kelompok 7. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.